Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya dari kelas K321 Manajemen Non-Reguler dengan nomor induk mahasiswa 112111701. Dalam kesempatan video ini, saya akan menjelaskan mengenai dua tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini dan Ibu Fatmawati. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kepemimpinan yang diampu oleh dosen Bapak Rizky Purwantoro. Baik, pahlawan perempuan pertama yang akan saya bahas yaitu Raden Ajeng Kartini. Latar belakang beliau yaitu nama lengkap Raden Ajeng Kartini, tanggal lahir 21 April 1879. Tempat lahir di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Keluarga beliau yaitu berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, yaitu merupakan seorang bupati di Jepara. Sedangkan ibunya bernama M.A. Ngasirah, berasal dari keluarga biasa. Raden Ajeng Kartini meninggal dunia pada 17 September tahun 1904 di Rembang, Jawa Tengah pada usia 25 tahun. Kemudian, pendidikan beliau yaitu Raden Ajeng Kartini mengenyam pendidikan di sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Namun, pendidikan formalnya terhenti pada usia 12 tahun karena adat yang mengharuskan perempuan dari kalangan bangsawan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Meskipun demikian, ia belajar seorang diri dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaannya. Nah, jadi beliau walaupun putus sekolah, tetapi beliau masih belajar mandiri dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan sang ayahnya. Kemudian yaitu perjuangan untuk pendidikan perempuan. Raden Ajeng Kartini merasa prihatin dengan kondisi perempuan di masyarakat yang dibatasi oleh tradisi. Ia mulai menulis surat kepada teman-teman di Eropanya, terutama Stella Zeehandelaar, mengenai isu-isu perempuan dan pendidikan. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk melihat perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Nah, jadi Kartini ini menulis buku-buku dan dia mengungkapkan keinginannya mengenai perempuan di Indonesia pada saat itu untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu karya dan warisan. Karya-karya Kartini, terutama surat-suratnya, diterbitkan setelah kematiannya dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Buku ini mengungkapkan pemikiran dan perjuangannya untuk emansipasi perempuan. Ia menjadi simbol perjuangan perempuan di Indonesia dan menginspirasi banyak wanita untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, itu merupakan pahlawan perempuan pertama. Kemudian di sini saya akan memaparkan pahlawan perempuan kedua, yaitu Ibu Fatmawati. Latar belakang beliau yaitu bernama lengkap Fatmawati, tanggal lahir 5 Februari tahun 1923. Tempat lahir Bengkulu, Indonesia. Keluarga beliau yaitu dari putri Haji Hasan Basri, seorang tokoh masyarakat di Bengkulu. Keluarganya memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan aktif dalam kegiatan sosial. Ibu Fatmawati meninggal dunia pada 14 Mei tahun 1980 di Jakarta.
Kemudian, pendidikan beliau. Pendidikan dari Ibu Fatmawati menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Meskipun pendidikan formalnya terbatas, ia memiliki semangat belajar yang tinggi dan sering membaca buku-buku yang ada di sekitarnya. Jadi beliau ini sama halnya dengan eh, Raden Ajeng Kartini, beliau memanfaatkan buku-buku untuk membaca dan untuk belajar untuk memenuhi pendidikan formalnya. Kemudian yaitu peran dalam kemerdekaan. Ibu Fatmawati berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Pengibaran bendera merah putih, yaitu salah satu momen paling bersejarah yang melibatkan Ibu Fatmawati adalah saat ia menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera tersebut menjadi simbol kemerdekaan dan identitas bangsa. Nah, jadi Ibu Fatmawati ini merupakan yang menjahit bendera dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu warisan. Ibu Fatmawati diakui sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk monumen, institusi pendidikan, dan penghargaan untuk menghormati kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi itulah dua pahlawan perempuan yang saya bahas. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.